Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi amma ba'd. Yang terhormat Miss Era Octaviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Pendidikan Agama Islam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Kamal Kencana, NPM 21110100215, PAI kelas A semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi pembahasan bahasa Indonesia. Yang pertama ialah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi, dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, pembahasan pertama ialah tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diterapkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, nama bahasa Indonesia sudah ada, yaitu bahasa Melayu, salah satu bahasa yang digunakan untuk bahasa penghubungan di Kepulauan Nusantara. Alasan mengapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? Karena bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa penghubung antar teknis di Indonesia, walaupun jumlahnya tidak sebanyak dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu masih sama dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak asing lagi. Kemudian, bahasa Melayu, bahasa yang mempunyai cara sederhana untuk mudah dipelajari. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang periode perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan bahasa Melayu digunakan masyarakat sebagai alat perhubungan di seluruh Nusantara, bahkan di wilayah Asia Tenggara. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang terhubung dengan perkembangan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan, salah satunya yaitu pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan taman bacaan yang dinamakan dengan Komis voor den Volkultur. Pada tahun 1917 diganti menjadi Balai Pustaka. Badan ini sangat membantu penyebaran bahasa Melayu yang sangat luas kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, setelah kemerdekaan, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus di tahun 1945 dan 2 November diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Kemudian saya akan membahas tentang proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Memang pada zaman penjajahan, Belanda pada awal abad ke-20 sudah mengetahui bahwasanya pribumi Indonesia itu daya untuk memahami bahasa Belanda itu sangat rendah. Maka dari itu, pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu yang tinggi, yang artinya sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Kemudian di sini disebutkan juga oleh Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu yang pertama bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Jadi apa saja sih peristiwa yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu tentang Budi Utomo. Jadi pada tahun 1908 Budi Utomo yang merupakan sebuah organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat hidupnya itu di kaum pelajar bangsa Indonesia.
Kemudian yang kedua ada Serikat Islam. Sarekat Islam berdiri pada tahun 1912. Awalnya Sarekat Islam ini hanya bergerak di bidang perdagangan. Setelah itu beranjak pada bidang sosial dan politik juga. Kemudian yang ketiga ada Balai Pustaka yang dipimpin oleh Dr. Hazue pada tahun 1908, dan Balai Pustaka ini didirikan. Kemudian pada awalnya badan ini bernama Committee for the Volkstour pada tahun 1917, ya kemudian berubah menjadi Balai Pustaka. Ya, selain menerbitkan buku, Balai Pustaka ini juga menerbitkan majalah, yang mana hasil diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka ini memberikan kesempatan pada pengarang-pengarang yang ada di Indonesia untuk menulis cerita ciptaan dalam bahasa Melayu, memberikan kesempatan juga kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil dari ciptaan bangsanya sendiri dalam bentuk bahasa Melayu. Kemudian yang terakhir ada Sumpah Pemuda, ya pada tanggal 28 Oktober 1928, yang sudah tak asing lagi bagi kita. Kemudian yang berikutnya ada perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Ya, di sini banyak sekali ya muncul di media massa, khususnya bahasa pers. Ya, bertambahnya jumlah kata-kata singkat, ya banyak menggunakan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar pers yang berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, dan dari kata-kata ungkapan baru seperti KKN, korupsi, kolusi, kemudian kroni, nepotisme dan sebagainya. Kemudian di sini perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi itu akan menyentuh semua aspek kehidupan termasuk bahasa. Jadi kita akan bahas tentang era globalisasi di sini. Di globalisasi di sini adalah bahasa yang sudah dipakai oleh banyak orang di negara-negara ini. Bahkan ya di negara-negara kecil pun untuk mempersatukan bangsa yaitu dengan bahasa Inggris. Ya, namun setelah kita ketahui bahasa ini sebagai bahasa persatu, kita juga tidak lupa dengan bahasa ibu kita. Jadi di Indonesia ini memang masih mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor satu. Ya, bahkan di perusahaan pemerintahan DKI Jakarta masih menegur pada perusahaan yang sudah ternama yang mana mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Baru saja kita sudah membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Maka di pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan kata atau diksi. Nah, apa itu pemilihan kata atau diksi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu atau makna yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, aspek bahasa, saya akan bahas tentang aspek bahasa. Bahasa memiliki dua aspek, yaitu yang pertama bentuk dan yang kedua adalah makna. Apa yang dimaksud dengan aspek bentuk? Yaitu mengacu pada wujud visual dari bahasa itu. Sedangkan aspek makna mengacu pada pengertian yang ditimbulkan oleh bentuk bahasa itu sendiri. Di samping itu, dengan pilihan kata yang cermat akan diperoleh perkosakata yang sesuai yang dimiliki pembaca dan pendengar. Nah, kemudian kita akan bahas nih syarat-syarat tentang aspek bahasa ini, diksi. Syarat yang ada 3 syarat ya dalam diksi pemilihan kata, yaitu tepat, berat, dan lazim. Yang pertama yaitu tepat. Kita bahas. Tepat, yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa kata itu tepat mengungkapkan gagasan secara cermat. Ketepatan dalam pemilihan kata dapat meminimalisir kesalahan pahaman pendengar atau pembaca. Kemudian yang kedua, benar. Dan dimaksud benar adalah kata itu sendiri dengan kaidah kebahasaannya benar. Pilihan kata yang benar dapat memudah pendengar atau pembaca untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh pembaca atau penulis. Kemudian yang ketiga yaitu lazim.
Yang dimaksud dengan lazim adalah bahwa kata yang dipakai dalam bentuk yang sudah dibiasakan dan bukan merupakan bentuk yang dibuat-buat. Memang sudah lazim apa adanya. Pilihan kata yang lazim dapat menghindarkan pendengar atau pembaca dari perasaan janggal terhadap kata yang diucapkan atau dituliskan oleh pembicara atau penulis. Nah, fungsi diksi kita bahas. Fungsi diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran atau solusi dari suatu masalah. Dan fungsi ini antara lain yang pertama kita bahas, yaitu melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk komunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Nah, itu dia tentang diksi. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan diksi itu apa kesimpulan. Diksi merupakan cara pengarang dalam menyusun sebuah tulisan agar dapat dipahami pembaca atau pendengar. Jadi ketepatan kata akan mempengaruhi dalam pikiran pembaca. Nah, di sini diksi pembahas menggunakan bahasa terutama pada saat kebenaran, kejelasan, dan keefektifan. Diksi atau pilihan kata yang tepat akan menciptakan sebuah kebenaran dalam menyusun suatu tuturan atau tulisan untuk tercapainya sebuah ide atau gagasan yang tepat juga. Itu pengertian dari diksi. Barusan saja kita sudah menyelesaikan pembahasan kedua kita, yaitu tentang pengertian diksi atau pilihan kata. Pada pembahasan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, informasi, dan perasaan dengan penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kemudian efektif dalam hal ini adalah ukurannya kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Itu acuan. Kemudian dengan bahasa lain, ya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembacanya. Nah, kita bahas nih ciri-cirinya apa saja. Jadi syarat dan ciri-ciri kalimat efektif, ya, itu harus kita ketahui untuk membuat kalimat efektif itu sendiri. Apa saja? Oke, kita bahas. Satu, di antara yang pertama ialah menggunakan ejaan yang berlaku. Jadi ejaannya harus tepat. Maksudnya adalah termasuk dalam bentuk penggunaan huruf kapital, tanda baca seperti tanda titik dan koma, serta penggunaan kata baku itu harus tepat. Ya, misalkan contoh saya kasih tahu. Yang pertama adalah ibu pergi ke apotik. Nah, pada kalimat tersebut tidak efektif dalam penggunaan kata ibu. Seharusnya diawali huruf kapital karena sebagai awal kalimat. Kemudian pada kata apotik terdapat dua kesalahan juga. Kesalahan yang pertama adalah penulisan ke yang diikuti keterangan tempat, maka itu harus dipisah. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu penulisan kata apotik merupakan kata tidak baku karena bakunya menggunakan huruf e bukan i, jadi apotek. Jadi kalimat yang efektif seperti ini: ibu pergi ke apotek. Kemudian syarat yang kedua ialah menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Dalam artian contohnya, para murid-murid sedang keluar kelas. Pada kalimat tersebut terdapat kalimat yang sama seperti kata para yang artinya banyak, begitupun murid-murid. Jadi yang benar adalah para murid, bukan para murid-murid. Nah,
Jadi kita harus hindari kalimat sama. Kemudian yang ketiga, tidak bermakna ganda. Contohnya, misalkan mobil ayah baru jalan ke arah pasar. Ini jangan sampai ganda, karena pada kalimat tersebut bisa dua arti atau makna. Yang pertama, mobil ayah sedang berjalan ke arah pasar, atau yang kedua, mobil ayah yang baru sedang berjalan ke arah pasar. Jadi kita harus memilih salah satu kalimat di atas atau kalimat yang sudah saya sebutkan tadi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang keempat, pemilihan kata yang tepat. Contohnya, Pak Ahmad sedang membuat rumah. Nah, kalimat tersebut juga saya rasa tidak efektif. Mengapa? Karena di situ menggunakan kata membuat. Seharusnya menggunakan kata membangun. Jadi yang benar adalah Pak Ahmad sedang membangun rumah, bukan membuat. Kemudian yang kelima, konsisten. Contohnya, misalkan sampah harus dipilah, dibuang, dan mengelola dengan baik. Bagian kata mengelola ini tidak konsisten dengan kata dipilah dan dibuang yang menggunakan imbuhan di. Sedangkan mengelola berimbuhan me. Jadi yang benar adalah sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan baik. Kemudian yang keenam ialah tidak bersubjek ganda. Subjeknya jangan sampai ganda. Contoh misalkan Rizky tergelincir di kamar mandi sehingga kaki Rizky terluka. Saya rasa juga kurang tepat karena pada kalimat tersebut menyebutkan nama Rizky lagi, yang mana harusnya Rizky tergelincir di kamar mandi sehingga kakinya terluka. Sudah cukup. Kemudian yang terakhir, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang tepat. Misalkan contoh, ayah yang berbelanja barang di pasar. Kata yang di depan predikatnya memiliki arti yang luas, jadi yang benar ayah berbelanja barang di pasar. Nah, demikian itu syarat dari kalimat efektif. Jadi kesimpulan dari kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca yang diungkapkan secara tepat yang didasari dengan SPOK, subjek, predikat, objek, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami dengan baik jelas dari maksud yang ditulis oleh penulis dan pengarang. Sekian mungkin barangkali presentasi dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.